Halo, semangat pagi Sobat Bisnis Kocok. We got you bro. Oke, kembali lagi kali ini bareng saya Dana. Saya Tere. Saya Diana. Nah, kali ini kami mau membahas lanjutan dari buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Nah, kali ini kita ada di bagian ketiga, bab keempat. Itu tentang bagaimana memikat orang lain mengikuti cara berpikir Anda gitu. Gimana sih caranya memikat orang lain untuk bisa mengikuti cara berpikir Anda? Jadi dari buku ini ada salah satu contoh, itu seorang bernama John D. Rockefeller Jr. Itu adalah seorang yang direndahkan di tempat asalnya, itu di Colorado tahun 1915. Nah, dia ini merupakan seorang pimpinan di suatu perusahaan, dan suatu kali perusahaannya ini didemo oleh pegawainya. Jadi pegawai-pegawainya itu mogok kerja karena mereka ingin minta kenaikan gaji. Kemudian di masa-masa para pekerja itu mogok kerja, itu kan yang terasa situasinya adalah kebencian, amarah, dan lain sebagainya. Kemudian Rockefeller sebagai seorang pemimpin di perusahaan tersebut, dia mencoba berteman baik dengan para buruh dan memanggil beberapa wakil dari pemogok itu untuk ngobrol dengan dia, sampai akhirnya mereka berdiskusi dan Rockefeller berusaha memberikan kesan yang ramah pada para pemogok itu, sehingga Rockefeller memenangkan diskusi itu dan para buruh kembali lagi bekerja sebagaimana mestinya. Oh, berarti dia mencoba untuk membaur dengan si karyawan-karyawan itu, buat tahu gimana sebenarnya kayak ya sifat dan sikap dari si karyawan-karyawannya itu. Akhirnya dia mencoba ramah ke para karyawannya dia itu, terus akhirnya dia nantinya bisa mempengaruhi pikiran-pikiran dari si karyawannya itu, dan akhirnya ya nggak jadi demo dan nggak jadi minta kenaikan gaji itu kan. Oke, berarti intinya kita harus mengenal lebih dekat orang-orang yang mau kita pengaruhi pikirannya, gitu kan? Iya, dan menyambut mereka yang berbeda pendapat dengan kita dengan cara yang ramah. Kan di sini itu mulailah dengan cara ramah. Nah, di sini tuh aku ada baca sebuah kisah dari seorang insinyur O.L. Straub. Itu tuh dia ingin mengurangi biaya sewa rumah. Si pemilik rumah itu, dia tuh seorang yang pemarah. Terus si Straub ini, kayak saya ya pemarah, kakaknya pemarah. Terus habis itu dia itu nulis surat untuk pemiliknya bahwa dia itu setelah udah habis masanya di situ, dia itu mau pindah, tapi sebenarnya dia nggak mau pindah. Dia itu bertemu dengan si pemiliknya, terus si Straub ini menyapa dengan ramah, berbicara dengan antusias sama pemiliknya, terus menyampaikan kalau dia tuh suka banget sama rumahnya itu atau apartemennya itu. Habis itu kemudian si pemilik itu bercerita bahwa ia mengalami kesulitan, yakni dicaci maki oleh penyewa karena kan mungkin karena harganya lebih tinggi itu tadi kan ya. Terus habis itu si pemilik ini merasa lebih lembut kepada Straub karena Straub ini kan tadi berbicara dengan lembut, terus habis itu antusias banget kan bicaranya sama si pemilik ini. Terus si pemilik ini jadinya menurunkan harga sewa rumahnya gitu. Berarti dengan sikap yang ramah akhirnya kita bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kita inginkan. Iya. Oke, intinya kayak gitu. Kalau dari aku sih yang menarik sih ini dari si Woodrow Wilson yang contoh pertama, case yang pertama itu dia pernah ngomong
kalau jika ada orang datang padanya dengan tangan yang terkepal atau marah, kemungkinan besar kepalan tangannya bisa 2 kali lebih cepat buat mengenai. Tapi ketika seseorang itu marah dan membicarakan baik-baik kemarahannya itu dia sebenarnya perselisihan bisa terhindari gitu loh, dan bukan hal yang besar dan lebih gampang diselesaikan sebenarnya. Jadi intinya ketika ada perbedaan pendapat, seenggaknya kita berpikir jernih dulu deh. Jangan sampai udah keruh duluan malah jadi nggak tersampaikan apa sih pendapat kita, padahal sebenarnya kayak kemarin kalau nggak salah siapa yang ngirim yang 6, terus ada orang sebelah sini ngelihat dari sini ngelihat kan perbedaan pendapat itu sebenarnya ketika dia nyamping nemuin titik tengah sini kan akhirnya yang dilihat juga sama aja secara perspektif kan, gitu doang sih sebenarnya, nyari win-win solutionnya aja kan, padahal gitu sih kalau dari aku. Nah ini kan kita sudah ngelihat beberapa studi kasus nih dari tentang yang ini, tentang bab ini dari teman-teman sendiri. Kalau dari aku sih itu tadi, kalau kita ada masalah atau mungkin ada unek-unek ke orang lain menuju hal yang kurang enak, nah itu sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik, nggak langsung marah-marah gitu. Cari solusinya tuh bagaimana jalan tengahnya, nggak langsung marah gitu. Mungkin mirip ya dengan apa yang Kak Diana bilang, apalagi di buku ini juga ada kutipan dari Lincoln, itu dia bilang kalau setetes madu menangkap lebih banyak lebah dibanding segalon empedu. Jadi memang ketika menghadapi situasi yang sulit, alangkah baiknya kita tuh bukannya memperkeruh suasana, tapi kita justru memberikan apa yang melegakan gitu, bukan apa yang justru akan membuat suasana semakin buruk, tapi kita mencoba memulai dengan sesuatu yang lebih bisa mencairkan suasana. Jadi sebenarnya apa yang mau dibicarakan, apa yang jadi keresahan itu selain tersampaikan juga bisa selesai dengan baik, dan justru kita nggak nambah musuh, tapi kita bisa berteman dari adanya situasi yang kurang baik ini tadi. Oke, ditangkap kayak gitu. Kalau dari aku sih ya itu tadi, mungkin lebih hampir sama kayak teman-teman, itu kita bisa ya sebelum kita mengemukakan pendapat atau memberikan pendapat kita ke orang lain, seenggaknya kita harus clear dulu dengan diri kita sih. Jadi lebih jernih ketika ngomong ke orang yang berbeda pendapat dengan kita, jadi lebih enak aja. Sama ya kayak kita juga harus mengenali lawan bicara kita. Jadi kita juga harus mengenali, maksudnya di sini kenal gimana cara penangkapan dia dengan omongan kita segala macem. Jadi pesan yang kita sampaikan itu tersampaikan ke merekanya juga. Kalau kita misalnya kayak yang tadi marah-marah, kayak ada kemarin siapa? Iya. Kemarin marah-marah, terus akhirnya yang satunya juga marah-marah kan gak jadi akhirnya kan ya. Mungkin yang bisa didapat terus kedepannya mungkin kita bisa lebih aware lagi sih ke sesama, biar ketika kita berdiskusi atau menyampaikan pendapat jadi bisa lebih enak aja sih sebenarnya ya gitu. Oke, ini sebenarnya kita membahas tentang bagaimana memikat orang lain untuk mengikuti cara berpikir Anda kan. Nah, kalau dari teman-teman sobat bisnis Cloud Shop di sini yang mau customernya mengikuti cara berpikir teman-teman juga dan bikin usaha teman-teman makin laris secara tersistematis juga, ini Cloud Shop menyediakan beberapa produk AIDC seperti Scanner, Ada scanner, printer barcode, ada printer stroke kasir, printer kasir, printer label, terus kita juga bisa custom ID card, lanyard dan lain-lain. Terus kalau butuh software juga ada, butuh printer kartu, terus timbangan digital kita juga punya, all in one POS. Terus
mesin namanya? penghitung uang Yes. kita juga ada. Kalau teman-teman butuh mesin kasir yang mobile juga kita juga ada. Jadi bisa langsung kepoin aja ke potshop.co.id atau di marketplace kesayangan teman-teman. Ada yang hijau, oranye, merah dan lain-lain itu bisa langsung kepoin aja. Namanya Potshop. Kita juga ada banyak cabang, ada di Jakarta, Surabaya, terus mana lagi? Makassar, Makassar, Medan, Semarang. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, kita tersedia di hampir di seluruh Indonesia. Jadi ya pengiriman juga bisa 24 jam kok. Mungkin sekian podcast tentang bedah buku dari buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah.